Pemirsa, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kopi terkemuka di dunia. Di antara ragam varietas kopi yang tumbuh subur di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, adalah kopi karo. Nama kopi karo memang belum seterkenal varietas kopi lainnya. Semisal kopi Aceh, kopi Gayo, atau kopi dari Sumatera Utara, Sidikalang, yang sama-sama berasal dari Pulau Sumatera. Padahal, kopi karo memiliki sejarah yang panjang. Bahkan di eranya berhasil menembus pasar Eropa di zaman Belanda dulu. Sejarah kopi karo sejalan dengan kisah panjang kopi Indonesia lainnya. Orang asli Karo, sebuah suku dari dataran tinggi di Sumatera Utara, telah mengenal jenis kopi ini sejak ratusan tahun lalu. Masyarakat suku Karo juga telah lama menanam kopi di dataran tinggi mereka. Varietas Arabica yang tumbuh di ketinggian 500 sampai 2000 meter di atas permukaan laut itu memberikan cita rasa unik pada kopi karo ini. Selain itu, pengolahan kopi karo yang masih menggunakan metode tradisional atau natural menjaga kualitasnya tetap terjaga. Ditambah struktur tanah yang mendukung kopi ini tambah kualitasnya dengan baik dalam rentang pH 5,5 sampai 6,5. Pemirsa, proses pengolahan biji kopi di tanah karo mengikuti teknik yang umum di Indonesia. Langkah ini memastikan bahwa cita rasa dan karakteristik unik kopi karo juga tetap terjaga. Bisnis Talk kali ini kita tersambung dengan Bang Ramlan Meliala, orang Karo asli yang sukses mengabdi sebagai guru dan juga sukses menekuni bisnis kopi karo dari kebun asli miliknya sendiri di dataran tinggi Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bang Ramlan, apa kabar ini? Jua-jua, sehat Bang. Alhamdulillah. Kita ingin menggali lebih banyak ini soal kopi karo dengan Bang Ramlan ini. Karena Bang Ramlan sah untuk bicara kopi karo selain orang asli Karo, tinggal di tanah Karo, dan juga punya kebun kopi di tanah Karo. Kalau menurut catatan-catatan yang kita ketahui, Bang Ramlan ini kan hampir separuh usianya mengabdi di dunia pendidikan. Benar Bang. Ini gimana ceritanya kok bisa sampai bisnis kopi ini? Bisa kita berbagi cerita sedikit, Bang Ramlan? Bisa. Saya cerita ya. Iya, silakan. Awalnya saya memang pernah minum kopi enak sekali. Jadi ketagihan. Terus saya cari di pasar nggak ada. Di Karo banyak pohon kopi Bang. Cuman nggak diproses di sini, nggak diproses dengan baik. Akhirnya saya gongseng sendiri. eh, karena di Aceh sudah lebih maju, saya kirim ke sana bijinya, dikirim, saya tanya, bagaimana kualitas kopi Karo? Dia bilang cukup bagus, di atas super katanya. Kan tambah percaya diri. Lalu ya kita ngangsur mesin, terus eh, makin makin serius. Jadi akhirnya tertantang ikut beberapa kali kontes. Untuk tahu skornya saja, ternyata skornya cukup tinggi untuk kopi Karo gitu. Dan pada masa lalu kan guru kan gajinya nggak banyak Bang. Jadi untuk dapat pendapatan juga. Tapi kan pengabdian sebagai guru tidak ditinggalkan. Itu kan tetap jadi nomor Oh satu enggak, juga kan?
Jadi nomor satu. Makanya kopinya kita buat Pak RM. Karena saya di sekolah kan dipanggil Pak RM. Oh, kopi Maka yang Anda produksi merek Pak RM ya. RM atau RM Karena kopi. Jadi lebih dikenal sebagai Pak RM gitu. Pak RM di sekolah Pak RM. Biar biar siswa tahu, oh itu kopi Pak RM. Orang tua siswa tahu itu kopi Pak RM. Itu Akhirnya ada siswa yang senang datang belajar kopi jadi pengusaha kopi juga dia. Gitu. oh, malah Anda mengajarkan ya bagaimana Iya. mengolah Hmm. kopi, memproduksi kopi ini ya. Iya benar. Itu dimulai tahun berapa? Ah, saya mulai tanam kopi tahun 2012. Sudah tahun 2014 sudah mulai produksi pohonnya itu. Situ kita mulai gongseng ah, manual lah. Tahun Ya, 2000 ya. baru kita pakai mesin. Hmm. Anda cerita tadi malah sempat dikirim dulu ke Aceh, itu gimana detail ceritanya itu? Ceritanya gini, nah, karena saya masih manual, pakai lesung, pakai kuali, ya, saya rasa enak. Namun kan saya tidak puas. Nah, kita tahu sama-sama tahu di Aceh sudah lebih maju kopinya. Jadi saya kirim ke Aceh melalui seorang teman, namanya Pak Jaini. Pak, tolonglah kopi saya ini diproses di Aceh. Jadi saya kirim sampai di Aceh, mereka roasting. Eh, Waktu itu saya kirim dalam bentuk gabah, Pak. Dalam bentuk gabah, sana di haler mereka jadi beras, lalu di roasting, lalu dikirim. Lalu berikutnya dia bilang, Pak, kopinya kalau kirim kemari dalam bentuk beras lah, jangan gabah, Ya, biar yang sudah praktis. kering ya. Iya, jadi saya bilang, di sini nggak ada jasa untuk mengupas kulit kopi, saya bilang untuk bikin beras. Ada Pak, coba Bapak masuk ke kilang padi. Jadi saya keliling Bang, kilang padi yang ada di Kabanjahe, Tiga Panah sekitarnya. Saya bawa besar goni, saya mau kupas ini. Jadi dijawabnya waktu itu, Pak, sudah tidak ada kita pengupas kopi lagi yang ada beras. Tapi kata orang ada dulu kita ada komplit semua. Namun karena proses pergantian tanaman-tanaman dari kita sudah banyak kali dari padi, cengkeh, jeruk. Jadi itu udah lama ditinggalkan. Jadi peralatan itu dijual di mereka, Pak. Dijual jadi kan nggak ada lagi. Ya akhirnya saya pulang lah, saya tunggu lagi pakai lesung. Gitu. Kembali ke cara manual ya. Manual. Kirim lagi ke Aceh. Saya tanya lagi, halo Pak Zaini, kopinya bagaimana? Pak, kopi Bapak di atas super, kata orang sini, enak sekali. Kan kita semangat, Bang. Semangat deh. Akhirnya, karena udah yakin enak, baru saya berani minjam uang beli mesin. Gitu. Yang Anda lakukan sekarang ini, eh, selain memproduksi biji kopi, ya, Hmm. eh, kabarnya Anda juga membuka satu kafe, kedai kopi di kota Kabanjahe ya. Benar, Pak, benar. Itu mulai kapan? Mulai membuka kafe untuk tempat orang minum kopi? Awalnya kan di rumah, karena tamu banyak nggak muat rumah kita, dan terganggu produksi kopi, akhirnya kita ke Kota Kabanjahe, sewa tempat, tahun 2016 lah, ya, sampai sekarang. Jadi kita buat sana tempat orang minum kopi, sekalian icip-icip kopi. Jadi mereka minum, tamu, mereka suka, akhirnya mereka beli kopinya, bawa pulang, gitu. Jadi ya terkira apalah ya, tes berbayar. Ya kan minum, harganya nggak kita buat mahal biar dia minum, dia tertarik, dia akan bawa oleh-oleh itu pulang gitu. Karena Oh, kopinya enak, aman di lambung, nggak asam. Bang Ramlan, Ya. ah, jadi yang Anda jual sekarang ini sudah dalam bentuk kemasan seperti kopi-kopi lainnya ya? Gitu. Eh, Kita jual dalam bentuk kemasan bubuk, ada juga roast bean. Roast bean itu seperti ini, Bang. Ya. Ya ini kita kemas seperti ini, ya. Ada bubuk juga ada, tergantung permintaan. Biasa kalau yang minta seperti ini KP. Jadi Oh, KP lebih jadi konsumen yang berminat bisa memilih
yang sudah jadi kopi tinggal seduh atau dalam bentuk biji masih ya? Ya, biji sudah digongseng namanya Iya, iya. Ani. Jadi ini peminatnya KP-KP ya. Jadi ada KP di Jakarta, ada di Kisaran, Medan, Belawan, ya, ada di Sibolga. Mereka beli ini untuk di KP-nya. Dan kalau orang yang sudah benar-benar suka kopi, dia nggak mau lagi beli bubuk, Bang. Dia maunya ini giling sendiri di rumah Oh, gitu. begitu. Iya, Ke daerah mana karena saja sudah menembus produk kopi Anda ini? ya, Batam, ya, apa Jakarta, eh, Sibolga, Kisaran, Medan, Sudah Belawan, ada yang ke- nyebrang ke Singapura misalnya? ada ke Malaysia, ke Pulau Pinang, terus ke Amerika, ya. Ke Amerika juga Kalau sudah ada ya? Luar udah biasa. kalau orang, tapi yang pelanggan luar negeri itu tidak KP, itu perorangan, Perorangan lah ya. perorangan. Jadi dia habis kopinya, dia nanti chat kita melalui Instagram, dia pesan sampai dia datang kemari, saking sukanya. Jadi dia Datang, datang datang ke minum, Kaban Jauh ya. Datang ke ya Tanah datang Karo. ke Banjar, Karo, ya. Terus dia senang. Sampai sana habis dia selalu telepon. Apa bukan telepon, chat. Eh, Tolong kirim kopi saya katanya. Jadi nggak banyak, beberapa kilo aja nanti habis, pesan lagi gitu. Bang Ramlan kan latar belakang seorang guru ya. Eh, Ya, Kira-kira apa yang hal unik jika dibandingkan Anda sebagai seorang guru dan jadi pebisnis? Itu apa yang membedakannya? Harus seperti apa gitu? Karena kan kalau guru biasa berdiri di depan kelas, Mhm. ya kan, mengajar anak-anak, gitu. Nah ini kan Oh, Anda harus berhadapan dengan berbagai macam karakter konsumen. Adaptasinya berapa lama kira-kira itu? menggembirakan Pak, menggembirakan sekali. Kenapa? Karena saya kan jurusan IPS ekonomi, ya. Jadi saya praktekkan di usaha, teorinya di sekolah. Jadi kalau di sekolah itu mendukung, memudahkan saya menerangkan. Jadi saya menceritakan apa yang saya alami. Jadi siswa pun makin makin apa namanya makin cepat menangkap. Dia makin bisa mengaplikasikan dari sehari-hari karena langsung contoh yang kita kasih. Ya, Bukan hanya kalau saya itu ya. teori, kalau di dunia usaha, ya, karena kita selalu berhadapan dengan anak-anak, kita mengupayakan sebaik mungkin. Konsumennya langsung tahu ini pasti guru. Karena agak beda dia kan. Jadi saling mendukung sebenarnya Bang. Jadi selain murid Anda dan tentu orang tuanya ya mendukung, uh, ada dukungan-dukungan dari pihak lain untuk mengembangkan bisnis kopi Anda ini? Ada. Jadi eh, pemerintah juga membantu dalam hal memberikan informasi pameran. Ya, sebagai contoh, eh, pemerintah melihat aktivitas kita, dia datang dikasih tahu, Pak, ini ada pameran di Malaysia. Eh, Kami akan support Bapak, bantu kalau Bapak mau ikut. Kami lihat barang Bapak sudah cukup bagus, ya. Jadi kita berangkat. Satu, kopi kita kan makin dikenal di sana, ya. Dan ini kan motivasi bagi kita juga, bagi yang lain. Gitu juga seperti kemarin di Trade Expo. Pemerintah menyampaikan juga, datang dia, Pak, ini ada pameran tahun 2018 dari 2019 yang diikuti 123 negara. Dia bilang, Bapak siap? Dia bilang, ya, saya siap Pak. Yang saya nggak siap transportasi saya bilang. Bantu sama mereka, itu contoh support dukungan. Saya melihat di akun media sosial Anda malah Ibu Bupati ikut men-endorse itu. Gimana cerita? Itu model, saya berpikir ini model iklannya Ibu Bupati mahal bayarnya ini. Itu gimana ceritanya? Kok bisa
Ibu Bupati mensupport Anda untuk mengendorse kopinya itu? Oh, ini salam sama Ibu Bupati nih. Saya juga salah seorang yang mencintai Bupati Karo Ibu Kori ya. Eh, Melalui stafnya ya, waktu Hari Pendidikan Nasional dibilang ini Hari Pendidikan Nasional, kita minumnya minum kopi ya, dia bilang. Jadi disampaikan staf kepada saya, Pak, nanti sediakan kopi untuk minum pagi-pagi hari. Lalu, Pak, oh kemasan yang bagus. Nanti Bupati mau minum, mau dibikin video. Saya nggak nyangka rupanya di endorse. Jadi ya terima kasih karena Ibu Bupati gitu. Jadi Anda kira-kira apa catatan-catatan Anda ke pihak pemerintah ya terkait pengembangan bisnis warga ya, tentu saja bukan hanya produk kopi Bang Ramlan ya, Iya. tapi produk-produk usaha lainnya. Kira-kira apa catatan-catatan Anda kepada pihak pemerintah ini? Ya, saya pikir pemerintah selama ini sudah cukup baik, cukup bagus mensupport dengan keadaan yang persaingan cukup ketat. Dia sudah memfasilitasi saya dan para pelaku usaha yang lainnya untuk ikut pameran, untuk mengenalkan produk kita. Baiknya hal tersebut dipertahankan karena apa? Sebenarnya masyarakat kita gampang buat produk, belajar aja sebentar. Tapi yang sulit itu adalah menjual, mengenalkan, menanamkan kepercayaan kepada konsumen bahwasannya barang kita itu bagus. Jadi kalau konsumen daerah luar sudah mengenal kopi kita seperti di Ibu Bupati tadi, ya mungkin saya sebagai pelaku usaha bila permintaan tinggi kan tinggal nggak sulit mencari mesin atau peralatan pendukung. Nanti kalau nggak ada yang beli, nggak dikenal orang, ada pun mesin kita lengkap, itu nggak berfungsi nanti Bang. Gitu. Jadi pemerintah bisa menopang dalam hal pengembangan pemasaran ya? Pemasaran, memperkenalkan melalui acara-acara di pemerintahan, ya. Berikutnya kalau ada event-event, produk lokal itu dijadikan bingkisan. Umpamanya di akhir tahun, hari raya, Natal, tahun baru, ya, atau ada tamu-tamu dari luar daerah, ya, itu jadi bingkisan. Ini contoh beberapa instansi di Karo, seperti Polres Tanah Karo. Ini saya salut sama Polres Tanah Karo nih Pak. Setiap ada tamu, dia selalu memilih kita untuk jadi oleh-oleh tamunya. Ya. Begitu juga beberapa instansi yang lain, kan dibawa ke Polda, ke daerah lain kan makin dikenal gitu. Luar biasa ya. Andai saja kan daerah Karo ini banyak sekali destinasi wisata ya, ada hotel-hotel, ada guest house, macam-macam. Itu kalau para pengunjungnya datang kemudian mendapatkan souvenir dan ini jadi kebijakan pemerintah akan jadi luar biasa ya. Salut juga ini untuk pemerintah daerah Kabupaten Karo yang ikut serta mensupport usaha-usaha masyarakatnya. Bang Ramlan, kalau boleh kita mau minta bocoran ini, kira-kira seberapa besar omset bisnis kopi Anda sekarang ini? Belum banyak Pak, belum banyak. Ya, untuk ini karena saya fokus kepada barang jadi ya, bukan kepada green bean ya. Jadi masih sekitar 300-an kilogram per bulan. Ya 250 sampai 300 atau lebih sedikit gitu. Per bulan ya? Per bulan. Nah. Itu pemasaran yang Anda lakukan, teknik pemasaran yang Anda lakukan seperti promosi dan lain sebagainya, sudah rutin dilakukan atau seperti apa? Atau manual saja dari kolega ke kolega, dari jaringan ke jaringan begitu? Dari kolega-kolega, jaringan ke jaringan, dari Facebook. Juga bikin posting
termasuk dibantu sama Abang juga ya, gitu. Eh, apa dari kenal-kenalan teman lebih Pak Ramli, eh, menurut Anda ini, ya kan, kan tentu yang memproduksi kopi Karo maksud saya, kan tentu tidak hanya Anda. Ya, kan? iya. Eh, kritik dan masukan Anda Hmm. untuk sejawat Anda yang terjun mengembangkan bisnis kopi Karo ini. Apa kira-kira? Oh, kepada teman-teman sama pengusaha kopi ya, kita masih butuh perjuangan yang cukup berat. Kenapa? Karena kita ini adalah menjual dan edukasi di mana selama bertahun-tahun masyarakat kita tidak minum kopi. Mereka trauma dengan gembung perut, keringat dingin, gemetar. Jadi saat kita tawarkan kopi, mereka banyak yang alergi. Jadi butuh perjuangan. Pada saat kita berhasil mengenalkan kopi, mereka merasa nikmat, kita akan menambah pelanggan baru. Jadi mungkin beberapa tahun ke depan baru kita bisa menikmati hasil maksimal. Pada saat negara kita menjadi negara maju. Kalau kita lihat negara-negara maju, tidak ada yang tidak minum kopi. Ya, suplemennya kopi. Sampai saya pernah ketemu sama orang luar negeri, saya bilang, bagaimana minum kopi di sana? Dia bilang gini, Pak, di negara kami yang belum minum kopi, yang belum bangun tidur. Kalau dia sudah jalan-jalan bangun tidur, pasti sudah minum kopi katanya. Seperti sebegitunya. Ya, Dan budaya itu peluang pasar buat Anda dan sejawat Anda yang bisnis kopi ya. benar-benar. Jadi kalau nanti kita warga Indonesia atau lokal sudah jadi minum kopi yang benar, ya, tentu berkending ke luar negeri harganya makin tinggi. Karena kalau mereka nggak mau beli di negeri kita aja sudah cukup. Kita sudah menjadi merdeka untuk kopi. Pasar kita cukup luas. Indonesia 250 juta ya, Ya. hampir 300. Jadi itu aja yang minum kopi, nggak cukup itu ladang-ladang di Gayo, di Karo, di semua Indonesia nggak cukup untuk memenuhinya. Jadi luar negeri kita jual mahal, harga makin mahal gitu. Tapi karena kita memang dari dulu, saya nggak tahu apa sebabnya, makanya kita nggak dikasih barang bagus ya, nggak ada edukasi, jadi kita nggak minum kopi gitu. Tapi ke depan bangsa kita akan makin berjaya kalau kita jadi minum kopi semua. Jadi pertama soal memperbaiki kualitas barang, ya, Iya. baru soal pemasaran ya. Nah, edukasi. Ramlan, Ya. kalau misalnya Anda bertemu dengan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan untuk mendorong produk-produk lokal masuk ke pasar dunia? Apa kira-kira yang ingin Anda sampaikan? Yang ingin saya sampaikan untuk seluruh instansi pemerintahan, utamakan pemakaian produk lokal dulu. Kita harus berjaya di lokal dulu sampai orang luar tergiur dengan produk kita. Karena bagaimanapun nasionalisme bangsa luar juga tinggi. Dia akan mengupayakan produknya dulu, ya, baru produk kita. Kalau mereka nggak cukup baru dibelinya barang kita. Jadi kita juga harus menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa bangga. Kita pakai produk kita pakai kopi kita, sisanya jual ke luar negeri. Yang bagus kita minum sendiri. Gitu. Jadi tamu-tamu istana disuguhi kopi Indonesia dulu ya, produk Indonesia ya, dulu. Indonesia, kopi Pak RM ini ya. kopi Karo. Di kantor-kantor di mana-mana dikasih kemudahan untuk mendapatkan stand-stand jualan, tempat promosi, ya. Jadi kita bisa makin dikenal, dan untuk warga kita sendiri pun makin tahu kita ada kopi enak gitu, ada produk lokal yang bagus. Dibantu, diberi kemudahan. Nah. Jangan malah kopi asing merebak masuk di kafe-kafe di Indonesia ya, jadi tren. Misalnya Starbucks. Padahal kopi Pak RM, kopi lokal, Pak, kalah bermutunya. Bahkan orang Amerika pun
memesan kopi ke Pak RM ya. Iya, enggak, benar mereka pesan langsung. Baik, tidak terasa waktu terus bergulir, Bang Ramlan. Sukses untuk bisnis kopinya, tapi jangan lupa tetap mengabdi sebagai seorang guru. Siap. Terima kasih, Bang Ramlan. Mudah-mudahan bisnisnya semakin berkembang. Produk-produk lokal Indonesia selain memenuhi pasar Indonesia juga bisa memenuhi masuk ke pasar-pasar internasional. Amin. Sebagai penutup, silakan Bang Ramlan untuk menyapa para penonton, mana tahu para penggemar dan yang belum kenal juga dengan Kopi Pak RM untuk disapa. Silakan, Bang Ramlan. Oke, salam kopi Karo, salam kopi Indonesia. Sangat bangga kita memiliki kopi cita rasa yang sangat unggul di dunia dan sangat diminati. Mari kita mulai membiasakan minum kopi produk lokal daerah kita, sampai kita kelebihan baru kita jual ke luar negeri, ya. Begitu juga teman-teman pelaku kopi di mana aja tetap semangat, karena perjuangan kita masih cukup jauh dan cukup berat untuk mengedukasi masyarakat kita untuk mau minum kopi, dari tadinya minum kopi yang begini menjadi kopi yang bagus. Karena kalau kopinya bagus, yang minum pasti sehat, negara kita akan kuat, negara kita makmur. Terima kasih, Bang. Baik, pemirsa, sampai jumpa lagi dalam spesial Business Talk dari visibansa.com. Untuk terus kita dorong produk-produk lokal, produk-produk dalam negeri menembus pasaran dunia. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.